Tunggu, ini adalah hari ke-14 saya belajar di depan kamera. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat pagi nih. Cirebon hari ini hujan-hujan ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan tetap hangat ya sob. Setelah kita bahas tentang poin C, ilmu tentang kenyataan, yang intinya nggak cuma ngomongin hukum dari buku-buku aja, tapi lebih ke bagaimana hukum itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata manusia. Nah, sekarang kita bakal telusuri beberapa bagian menarik dari cabang ilmu ini. Yang pertama adalah sosiologi hukum. Bayangin aja, hukum itu bukan makhluk tunggal yang berdiri sendiri. Sosiologi hukum ini jadi jembatan yang menghubungkan hukum dengan segala hal di sekitarnya. Secara empiris dan analisis, dia ngulik hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya, mulai dari struktur masyarakat, dinamika ekonomi, hingga perkembangan politik. Bukan hanya faktor-faktor itu yang mempengaruhi hukum, tapi hukum juga bisa jadi alat yang buat ngubah cara masyarakat berpikir dan bertindak gitu loh. Dan yang kedua, antropologi hukum. Setiap masyarakat punya cara sendiri buat ngatasin masalah kan. Nah, ini yang jadi fokusnya. Antropologi hukum ini dia mempelajari pola-pola sengketa dan cara menyelesaikan, baik di masyarakat tradisional yang masih menjaga adatnya maupun yang lagi mengalami proses modernisasi gitu. Kita bisa lihat betapa uniknya konsep hukum yang tumbuh sesuai dengan kebudayaan kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, psikologi hukum. Kalau yang ini lebih ke dalam diri manusia gitu. Dalam diri manusia sendiri, psikologi hukum melihat hukum sebagai bentuk ekspresi dan perkembangan jiwa manusia. Jadi bukan cuma tentang aturan-aturan, tapi juga bagaimana pikiran, perasaan, kepribadian manusia itu berpengaruh terhadap cara hukum dibuat, diterima, dan dilaksanakan di masyarakat gitu. Dan yang keempat, perbandingan. Seperti namanya itu ya, perbandingan. Cabang ini tuh suka membanding-bandingkan sistem hukum di berbagai tempat. Dia membandingkan sistem hukum di masyarakat mulai dari aturan dasar, cara pelaksanaannya, hingga tujuan yang ingin dicapai. Dengan begitu kita bisa tahu mana yang sama, mana yang berbeda, dan apa yang bisa dipelajari dari masing-masing sistem. Dan yang kelima, sejarah hukum. Kita ingin tahu dari mana hukum itu datang dan bagaimana berkembang. Nah, sejarah hukum inilah yang bakal cerita panjang lebarnya. Dia mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum suatu masyarakat tertentu, mulai dari bentuk paling awal gitu ya, yang mungkin masih berupa adat istiadat hingga menjadi sistem hukum yang kompleks seperti sekarang. Ya teman-teman, terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.